Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilya Rahmatin dengan NIM G05219012, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menganalisis sebuah analisis strategi fundraising lembaga Yayasan Yatim Mandiri cabang Surabaya. Di sini saya mempresentasikan hasil diskusi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen fundraising semester 4. Langsung saja untuk lembaga, sejarah lembaganya, yaitu yang pertama ada profil lembaga. Yang pertama yaitu ada sejarah singkat. Kantor Cabang Yatim Mandiri Surabaya resmi berdiri setelah didirikannya Kantor Cabang Sidoarjo dan Gresik. Namun, tempat yang sekarang dijadikan Kantor Cabang Yatim Mandiri sudah resmi menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Yatim Mandiri sejak awal yang dulu bernama YP3S. Setelah terjadinya beberapa kali berpindah tempat, sebelum akhirnya menemukan tempat yang berlokasi di Bandul Merisi Selatan 1/2A Surabaya. Semua kegiatan dan pekerjaan dilakukan di kantor tersebut, salah satunya yaitu kegiatan operasional. Pada awal berdiri tidak ada kantor pusat dan cabang Surabaya, yang ada hanyalah Yatim Mandiri Surabaya. Namun, setelah menemukan tempat yang dianggap lebih bagus, yaitu di Jalan Raya Jambangan nomor 135 sampai 137 Surabaya yang dulunya sebuah pabrik aqua. Tempat tersebut akhirnya dijadikan sebagai kantor pusat dan dibendul alamat, letak geografis, dan tata letak kantor cabang Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Alamat kantor cabang Yayasan Yatim Mandiri Surabaya adalah Jalan Bendul Merisi Selatan 1/2A Surabaya. Letak geografisnya adalah yaitu Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya berada di lingkungan perumahan Bendul Merisi Selatan 1/2A Surabaya, dan sebelah timur berdekatan dengan perumahan Sidois Sermo, dan yang sebelah selatan berdekatan dengan Plaza Marina. Sebelah barat berdekatan dengan Indomaret Margorejo Indah. Yang kedua yaitu ada visi dan misi. Visi dan misi dari lembaga Yayasan Yatim Mandiri adalah untuk mencetak jiwa-jiwa entrepreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. Di samping itu, Yayasan Yatim Mandiri juga mempunyai ruang usaha anak yatim dengan nama Mitra Mandiri sebagai tempat untuk aplikasi bisnis anak-anak yatim dan berbagai kota di Indonesia yang menjadi binaan. Yang ke-B yaitu produk fundraising. Latihan dan pembangunan. Ada dua tujuan latihan dan pembangunan karyawan, yaitu untuk menutup gap antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan dan program-program tersebut, yaitu latihan dan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan. Di Yatim Mandiri, latihan dan pengembangan sumber daya yang dilakukan dengan cara secara global, satu tahun sekali, dan dilakukan secara bergiliran, kadang untuk Zisco, staf dalam, dan kadang umum perwakilan dan service excellent. Dan untuk Zisco baru dengan cara briefing, ikut teman-teman langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu pelatihan dilakukan dengan tatap muka langsung dengan kepala cabang, yaitu untuk dijelaskan bagaimana rute
Nisma menjadi seorang Zisco. Setelah itu baru diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan, baik secara personal maupun tim. Pelatihan dilakukan secara global se-Jawa Timur, diadakan 1 tahun sekali dalam waktu 3 hari setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan secara public speaking, leadership, dan bagaimana cara fundraising yang baik. Khusus ini dilakukan oleh pusat. Waktu pelatihannya relatif melihat waktu dan kondisi. Untuk pembinaan langsung dari pusat dilakukan di luar kantor. Dan selanjutnya yaitu strategi fundraising. Strategi fundraising di yatim mandiri dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama mulai dari menggunakan kupon di mana ada pusat Muharram dan kupon Ramadan. Yang kedua yaitu ada melalui penyampaian program ASA, yaitu untuk bunda yatim. Yang ketiga melalui pengajian di mana nantinya biasanya akan didapatkan insidentil. Jadi dari yatim mandiri bersama suatu kelompok pengajian mengadakan pengajian bersama. Dari yatim mandiri kadang yang mendatangkan ustadznya, dan di sanalah dilakukan donasi insidentil tersebut, semacam menjemput bola, mengalir saja, mengingat persaingan yang semakin banyak juga. Jadi harus punya trik-trik khusus. Kalau dulu tidak seberapa banyak dan ketat, apalagi sekarang lembaga yatim mandiri telah menjadi Laznas, yaitu penyampaian donasi harus benar-benar merata. Yang dulu hanya kepada yatim, sekarang duafa juga, meskipun yatim itu ya duafa istilahnya, yang tidak mampu itu yang dibantu. Strategi fundraising yang selanjutnya di yatim mandiri dilakukan oleh petugas khususnya yang bertugas langsung mengambil donasi door to door untuk menemui donatur, yaitu sebagai dakwah secara langsung. Namun ada kemudahan lain yang diberikan oleh pihak yatim mandiri, yaitu donatur bisa berdonasi via transfer dan juga bisa datang langsung ke kantor. Fundraising yang diterima yayasan mandiri bisa disinergikan juga, misalnya dengan melalui program, yaitu donatur bisa menyambung dalam bentuk barang, konsumsi, atau kebutuhan lain yang dibutuhkan pada saat acara berlangsung. Jadi sumber dana yang bentuk uang bisa via transfer dan cek donatur langsung ke kantor. Jika barang bisa disinergikan ketika ada event-event program, atau jika ada yang mau menyumbang dalam bentuk barang, misalkan baju, sembako, sering dimana bajunya lalu kita salurkan ke panti. Langsung ke D, yaitu sistem promosi. Fundraising di yatim mandiri dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti event Muharram dan Ramadan, dan dibukanya konter di suatu tempat yang menjadi magnet masyarakat datang. Magnet tersebut bisa tempat pembelanjaan atau jalan-jalan yang ramai, seperti waktu Car Free Day, tetap untuk jalan biasanya dengan membagikan langsung atau menawarkan langsung kepada pengunjung yang datang. Lanjut ke E, yaitu sistem rekrutmen fundraising. Sistem rekrutmen di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan program kerja, seperti menyampaikan program program Kesling, Bestari, ICM, Wakaf, dan MEC kepada sasarannya, yaitu kepada semua masyarakat yang ada melalui instansi perusahaan dengan surat proposal dan juga kupon untuk program-program tertentu.
Yang ke F yaitu sistematik perolehan donasi. Yatim mandiri juga punya cara sendiri bagaimana merekrut orang menjadi donatur, terutama melalui program-program yang ada dijelaskan serta memberitahu bahwa benar-benar lembaga amil zakat nasional terutama yang dilakukan di instansi. Sistem perolehan donasi selanjutnya di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya itu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, menyampaikan menyampaikan door to door, yaitu menyampaikan langsung dengan datang ke suatu tempat, baik instansi, rumah, atau perorangan. Kedua, dalam bentuk kerjasama, salah satunya melalui program counseling atau kesehatan keliling yang diselenggarakan di instansi-instansi seperti sekolah, prospek untuk mendapatkan calon donatur baru. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor lembaga. Adanya latihan dan adanya latihan dan pengembangan. Ada dua tujuan latihan dan pengembangan karyawan, yaitu untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan dan program-program tersebut, yaitu latihan dari pengembangan diharapkan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan. Yang ke yaitu faktor penghambat lembaga. Banyak kendala yang dialami oleh Yayasan Lembaga Yatim Cabang Surabaya dalam menggalang dana, yakni banyak perusahaan yang belum bisa diajak untuk bermitra, faktor dari internal dan eksternal, dan tentang perkembangan zaman. Kendala tersebut menjadi acuan Yayasan Lembaga Yatim Cabang Surabaya untuk selalu memacu dalam perbaikan dan menunjang kemandirian organisasi. Kesimpulan dari materi-materi di atas yaitu dari uraian strategi fundraising di Yayasan Lembaga Yatim Cabang Surabaya bahwa Dompet Duafa Jawa Timur telah melaksanakan strategi fundraising dengan baik walaupun beda dalam penggunaan istilah. Istilah yang digunakan adalah strategi above the line dan below the line, yakni secara teori sama dengan strategi fundraising langsung dan strategi fundraising tidak langsung. Untuk saran dari strategi fundraising yaitu di Yayasan Lembaga Yatim Cabang Surabaya memang sudah baik dan berdampak pada penerimaan donasi yang meningkatkan setiap tahunnya. Penggunaan manajemen strategi dan strategi fundraising membuat Yayasan Lembaga Yatim Cabang Surabaya berhasil membuat program pemberdayaan yang beragam untuk mengatas kemiskinan. Akan tetapi penulis sadar masih ada kekurangan dalam hal menggalang dana di Yayasan Lembaga yaitu Cabang Surabaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.